Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas materi tentang konsep dasar proses dan hasil belajar mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Chandra Sabadi, Magister Pendidikan Konseling. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, saya sendiri, Telen Intania Amanda, dan Putri Indasari. Teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik sendiri terbagi menjadi 4 bagian. A. Teori conditioning Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. B. Teori operant conditioning Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. C. Teori conditioning Edwin Guthrie dijelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar peserta didik, perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat tetap. D. Teori koneksionisme Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Yang ketiga, teori belajar kognitif Ausubel. Teori belajar bermakna. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Yang keempat, teori belajar humanistik. Abraham Maslow dan Carl Rogers termasuk ke dalam tokoh kunci humanisme. Tujuan utama dari humanisme dapat dijabarkan sebagai perkembangan dari aktualisasi diri melalui autonomous. Yang kelima, teori pembelajaran sosial, teori perilaku atau Bandura. Konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan atau reinforcement di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Kondisi-kondisi awal belajar terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor-faktor kognitif. Faktor-faktor awal kognitif pembelajaran adalah pengetahuan awal dan keterampilan awal, yang sangat terkait sekali dengan kerja memori, fokus perhatian, serta daya dukung dari sumber-sumber. Yang kedua, faktor-faktor konatif. A. Kondisi efektif. B. Gaya belajar, modalitas belajar, dan motivasi. C. Kondisi kritis awal dari Mestakung, semesta mendukung. Proses-proses belajar. Proses-proses belajar. 1. Metakognisi. Pengetahuan tentang kognisi. Knowledge about cognition. Pengetahuan metakognitif terdiri dari subkemampuan sebagai berikut. A. Pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge. B. Pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. C. Pengetahuan kondisional atau conditional knowledge. Regulasi tentang kognisi atau regulation about cognition. Regulasi metakognitif terdiri dari subkemampuan sebagai berikut. A. Perencanaan atau planning. B. Manajemen informasi atau information management strategies. C. Pengawasan menyeluruh atau comprehension monitoring. D. Pembenahan
atau debugging strategies, dan E. penilaian atau evaluation. Peranan guru. Yang pertama, efektivitas, yaitu dilakukan secara teratur atau berurutan melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar, kejelasan akan tujuan, dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan. Yang kedua, efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti perubahan proses pembelajaran, penambahan masukan dalam proses pembelajaran, peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik. Pembelajaran berpusat pada siswa. Terdiri dari 12. A. Siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. B. Siswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuannya. C. Penguasaan materi dan juga mengembangkan karakter siswa atau lifelong learning. D. Peranan multimedia sangat besar. E. Guru sebagai fasilitator evaluasi dilakukan bersama dengan siswa. F. Menekankan pada pengembangan pengetahuan. G. Untuk pengembangan ilmu interdisipliner. H. Iklim yang tercipta lebih bersifat kolaboratif atau suportif dan kooperatif. I. Siswa dan guru belajar bersama dalam mengembangkan konsep dan keterampilan. J. Pelajaran dan berbagai kegiatan lain dalam proses belajar. K. Penekanan pada pencapaian target kompetensi. L. Penekanan pada bagaimana cara siswa belajar, penekanan pada problem-based learning, dan skill kompetensi. Hasil-hasil belajar. Yang pertama, hasil-hasil belajar pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif ditampilkan dalam bentuk kata-kata, gambar, buku, tulisan, pertukaran verbal, braille, dan bahasan tanda notasi matematik. 2. Hasil-hasil keterampilan prosedural. Keterampilan dapat berdimensi kognitif, motorik, sosial, kreatif. Suatu keterampilan bisa jadi otomatis setelah dapat menerapkannya secara praktis dalam situasi suatu yang bervariasi. 3. Hasil-hasil pengetahuan prosedural. Hasil belajar pengetahuan prosedural memperbolehkan kita untuk menggunakan simbol untuk mengklarifikasikan, menggunakan aturan-aturan, dan mengatasi masalah. Yang keempat, hasil-hasil metakognitif refleksi. Refleksi metakognitif, kesadaran pengalaman belajar seseorang, evaluasi dari pengalaman, dan pengaturan sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman yang lebih bermanfaat. A. Kesadaran akan pengalaman belajar seseorang. Kesadaran akan keadaan saat ini merupakan prasyarat penting dari setiap perbaikan sadar. Siswa sering melakukan studi mereka tanpa mengetahui banyak tentang keadaan saat mereka belajar. Misalnya, bagaimana mereka belajar, mengapa mereka belajar. B. Evaluasi dari pengalaman. Evaluasi keadaan saat mengidentifikasi masalah dan menciptakan kebutuhan yang dirasakan untuk perubahan. C. Peraturan sikap dan perilaku seseorang. Mengetahui bagaimana seseorang melakukan sesuatu tidak mengarah pada perbaikan untuk membuat beberapa penyesuaian. Menulis rencana turut juga membantu siswa berkomitmen untuk melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.